Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nazar Amloh pada Nazar Channel ID. Nah, teman-teman semua, balik lagi bersama saya dalam hal pembahasan soal sosiologi. Part yang ketujuh, dalam hal ini kita akan membahas soal dari nomor 26 sampai nomor 30. Baik teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, kita lanjut soal pada kesempatan kali ini, nomor 26. Bentar ya. Oke. 26. Faktor penghambat proses asimilasi ialah A. Terisolasinya kehidupan golongan tertentu. B. Adanya kesempatan yang sama bagi berbagai golongan untuk beraktivitas di bidang ekonomi. C. Adanya perasaan yang tertentram kuat bahwa seseorang terikat pada kelompok sendiri. D. Golongan minoritas diganggu oleh kelompok mayoritas. E. Adanya perbedaan kepentingan. Nah, teman-teman semua seperti yang kita pernah jelaskan pada video sebelumnya, bahwa asimilasi itu lebih mengarah pada penggabungan dua budaya dan menghasilkan budaya baru ya teman-teman semua. Jadi mereka tidak sama dengan akulturasi. Jadi yang kecuali ya teman-teman semua, dan tadi sebenarnya udah jelas jawaban di sini adalah bagaimana biar kenapa sih sebenarnya penghambat proses asimilasi seperti apa sebenarnya gitu. Oke, tersosialisasinya kehidupan tertentu, adanya kesempatan ini yang bukan ya teman-teman semua, faktor penghambat proses asimilasi ialah, kita cek satu-satu. Terisolasinya kehidupan golongan tertentu. Bener nggak? Jelas ya, ini benar ya. Kita cari yang salah. Kemudian adanya kesempatan yang sama bagi berbagai golongan untuk berkreasi di bidang ekonomi. Adanya perasaan yang tentram kuat bahwa seorang terlibat. Oke, ini benar ya. Ini benar. Kemudian kemudian pada poin ini, sebentar. Ini benar. Ini benar ya. Eh, benar. Kemudian ini benar juga. Kemudian golongan minoritas diganggu oleh golongan mayoritas, ini benar juga ya, karena mereka ini bukan nih benar, sehingga inilah yang mau. Kemudian ini juga adanya perbedaan kepentingan. Kemudian kita lihat adanya nomor B ya, adanya kesempatan yang sama bagi berbagai golongan untuk berkreasi bidang ekonomi. Ini benar juga ya. Oke. Nah, jadi jawaban paling tepat di sini teman-teman semua adalah adanya perbedaan kepentingan. Ini bukan faktor ya teman-teman. Ini kecuali ya, penghambat, kecuali kecuali ya. Bukan faktor penghambat kok yang ini. Dan kalau kita udah mengatakan adanya perbedaan kepentingan, otomatis mereka nggak melakukan sebuah simulasi sebenarnya. Jadi paling tepat adalah iya teman-teman. Kemudian kita lanjut nomor 27. Pengertian kontravensi adalah A. Proses pengenalan nilai dan norma. B. Proses masuknya budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Ini apa teman-teman semua? Pernah kita bahas ya guys. Ini akulturasi ya. Akulturasi. Ingat ya, jangan sampai lupa. Kalau asimilasi itu tidak ini menghasilkan budaya baru. Kemudian proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan, proses persaingan antar kelompok, kemudian proses bersatunya berbagai unsur dalam masyarakat. Jadi perintah adalah proses sosial di antara persaingan dan pertentangan. Ini yang paling mendekati. Tapi kalau proses pengalihan normal itu lebih larinya kepada ini teman-teman, pada sosialisasi ya teman-teman semua. Kalau masalah proses bersatunya berbagai unsur dalam masyarakat, dia larinya bisa diakulturasi juga bisa, dia penggabungan ya unsur-unsur dalam masyarakat. Oke, next. Kemudian pada nomor 28, bentuk interaksi sosial yang bersifat ya atau disasosiatif adalah kecuali. Yang kita cari yang bukan ya. Nah, disosiatif ini berarti pada tidak kerjasama, ya, tidak kerjasama kelompok. Itu intinya, guys. Nah, kalau persaingan kita cari ya, ini inti pada soal ini. Persaingan disosiatif enggak jelas ya, benar. Benar ya persaingan nih. Benar. Kemudian kita cari kerjasama, konflik, benar ya. Kayak miskomunikasi lah, miskomunikasi. Pertikaian, benar. Kontravensi benar ya. Jadi perintah adalah
Kerjasama ya guys ya, kerjasama. Kerjasama. Jadi jawaban nomor 28-nya adalah C, kerjasama. Karena kita mencari kecuali. Oke, next. Kemudian, ciri-ciri yang menunjukkan interaksi sosial di bawah ini kecuali A, kecuali ya guys. A, jumlahnya pelaku lebih dari satu orang, benar gak? Benar ya. Kemudian, adanya komunikasi antar pelaku, jelas ya guys. Adanya dimensi waktu, jelas ya. Terjadinya pada waktu lampu, enggak ya, enggak jadi persyaratan. Adanya tujuan yang akan dicapai, ini pasti jelas ya guys. Karena kita biasa komunikasi atau berinteraksi akan ada tujuan. Jadi yang paling tepat sini adalah D ya guys. Kemudian lanjut kita pada poin yang terakhir ya guys, nomor terakhir. Naluri yang dimiliki manusia untuk saling hidup berkelompok dinamakan naluri. Yang paling depan di sini adalah gregarious. Nanti teman-teman bisa cek pengertian dari society, symbiosis, group, community. Oke guys, teman-teman semua, terima kasih pada part yang ketujuh ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan SMA terutama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.